Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan Ken Arok, Ken Dedes. Bagian ke-17. Ken Dedes menutup mulut suaminya dengan tangan berpaling pada Dalung. Terima kasih banyak ya Dalung, semoga dikaruniai kau kesejahteraan oleh Hyang Kuwera. Tunggul Amantung menyingkirkan tangan istrinya. Belum juga kau pergi, tanyanya dengan mengangkat kepala. Yang mulia aku tidak seyogyanya meninggalkan peraduan. Yang mulia Parameswari, segala kebutuhan pokok sang aku harus dilayani di peraduan ini juga. Ia mengangkat sembah lagi dan keluar dalam iringan pembantunya yang membawa keranjang perkakas. Permataku, tidak layak menganjingkan seorang yang telah menolong. Juga tak layak kau perlakukan yang suci. Aku bukanlah Parameswari. Dia bukan Kawula Tumapel, bukan kawulaku. Dia orang Kediri yang ditanam di sini untuk mengawasi aku. Belang Gangga adalah tangan-tangan Kediri Sri Baginda Kertajaya. Di hadapan mata batin Ken Dedes terbuka suatu pengertian baru. Tunggul Amantung ternyata bukan yang paling puasa di Tumapel. Kau mau mengerti Permata? Aku pun risih didekatinya. Ken Dedes untuk pertama kali mencium wajah suaminya dan membelai dadanya yang berbulu. Bicaralah Dedes. Ayahku pun belum kanda temukan. Kelut menghalangi permataku. Para dewa belum membenarkan. Tahanlah dulu rindumu. Ya, para dewa belum membenarkan dan Kakanda terluka begini. Ia periksa bebatan. Tetapi Kakanda tidak menghalangi dalam melaksanakan tugas negeri. Ada Parameswari yang membantumu. Dedes, kau terlampau muda untuk mengetahui urusan negeri. Barang siapa tidak terlalu muda untuk jadi Parameswari, dia pun cukup tua untuk mengetahui urusan negeri. Belum mungkin Dedes, melihat sidang negeri pun kau belum pernah. Ken Dedes mencium wajah suaminya, berbisik. Kakanda membutuhkan kekuatan sendiri. Aku yang menghalangi Kakanda melakukan tugas negeri. Kakanda harus segera sembuh. Ken Dedes, barangkali juga benar. Yang aku dengar orang-orang menyebut kau Dewi Kebijaksanaan. Nampaknya orang pada memuji kau. Diamlah, Kakanda sedang menderita begini. Apalah arti cedera dibandingkan dengan karunia mendapatkan seorang dewi seperti ini. Tidak keliru para dewa menunjukkan padaku untuk memilih kau. Jangan badan digerakkan begini. Dan diciuminya leher suaminya. Betapa bahagia diri Kakanda merasa beruntung mendapatkan anak desa ini. Dan kau begitu galak tadinya, mencakar, meludah, dan memukul. Lelah itu lantas pingsan di pelukan. Ken Dedes tersenyum mengenang peristiwa itu sebagai kejadian yang dapat dielakkannya lagi. Satu keharusan dari para dewa untuk sampai pada kebulatan tekad sekarang. Tunggul Amantung menangkap tangan istrinya dan tak dilepaskannya lagi. Betapa terbakar hati melihat Dewi Sencating ini dan badan terbelenggu karena cedera. Jangan tantang, jangan langgar yang para dewa tidak diperkenankan. Kalau Kakanda rusuh di hati, biarlah Dedes yang selesaikan. Tunggul Amantung tertawa. Aku lihat hati Kakanda memang sedang rusuh karena si Burang, Arih-Arih dan Santing.
Anak desa yang nakal itu, sebentar lagi dia akan lenyap bersama dengan debu gelut. Jangan ikut rusuh karena dia. Seorang anak desa yang dapat merampas upeti setengah tahun bukanlah anak nakal. Bisikan Dedes, yang setengah tahun bisa jadi setahun. Badan Kakanda, Naisu begini, siapakah Burang, Arih-Arih dan Santing? Tak perlu kau tahu Dedes, di luar Pakuwuhan kau tidak mempunyai sesuatu urusan. Tentu dia seorang Buddha. Dedes memancing-mancing. Aku harap memang begitu. Ah Kakanda, mengapa harapan dimasukkan dalam hitungan? Tunggul Amantung mendesis kesakitan. Kakanda membutuhkan minuman panas. Bisiknya, biar aku uruskan sebentar. Tunggul Amantung melepas lengan istrinya dan membuang muka. Wajahnya kejang dan giginya berkerut. Dedes masuk lagi bersama Rimang yang membawa talam. Melihat Rimang, Tunggul Amantung mengangkat kepala. Rimang, ia melambai, mendesis. Jangan biarkan kepalamu jatuh dari lehermu. Apa saja telah kau bisikan kepada Sang Parameswari? Apalah artinya saya ini, maka membisikkan sesuatu pada Yang Mulia Parameswari, tidak sesuatu yang mulia. Dedes mengambil cawan air gula kelapa dan membantu suaminya minum daripadanya. Jangan berhenti rusuh, Kakanda. Apalah artinya perempuan desa seperti dia? Tak ada suatu barang apa. Berpaling pada Rimang, pergi kau. Kembali ia seka wajah suaminya. Betapa kau rusuh hati karena si Rimang saja. Bukankah murka para dewa sudah cukup sehingga Kakanda cendera begini? Dengan demikian hari itu terlalu tanpa suatu kejadian. 50 hari Tunggul Amantung terikat pada peraduan dan tergantung pada Dedes. Anak gadis desa itu dengan gigih menolak setiap orang yang hendak menghadap dan dengan segala cara memaksa mereka menyampaikan pada dirinya. Terlalu banyak yang diketahuinya tentang urusan negeri dalam waktu sependek itu. Juga tentang Burang, Arih-Arih dan Santing yang muncul di mana-mana. Juga tentang Dang Hyang Logawi yang datang ke Pakuwuhan atas panggilan yang suci. Betapa ingin ia menemuinya sendiri dan belum mungkin. Belang Kakak akan memagarinya. Juga ia dengar tentang ayahnya. Ia telah pulang mengutuk penduduk desa yang tak dapat melindungi anak gadisnya, menyumpahi agar mereka kematian sumber air dan agar Tunggul Amantung akhirnya tumpas dibunuh orang. Kemudian ayahnya meninggalkan desa Panawijil dan tak kembali lagi. Ia tak tahu benar tidaknya berita itu. Sikap ayahnya menjadi petunjuk baginya. Perkawinannya memang tidak direstuinya. Sikapnya terhadap Tunggul Amantung bukan saja tidak berubah, malah jadi semakin tegar. Ia makin menyadari di mana tempatnya antara seorang ayah dan suami. Ia berpihak pada ayahnya, tetap seperti semula. Sekali peristiwa waktu, ia meneruskan laporan tentang kegiatan Burang, Arih-Arih dan Santing. Ia mendesak. Rasa-rasanya memang dia seorang Brahmana muda. Mengapa Kakanda belum juga membenarkan? Brahmana muda, ya Brahmana muda. Itu sebabnya janji karunia dilipat 10-kan. Dedes, mengapa kau siksa aku begini rupa? Hanya untuk dapat meyakini, makin meyakini kekuasaan para dewa. Hanya orang Buddha yang mengabdi diri bisa merawat diri sendiri untuk pembebasannya. Hanya mimpi belaka, bukankah demikian Kakanda? Mimpi belaka? Diam kau Dedes. Bahkan para dewa pun masih memerlukan perawatan untuk pembebasannya. Kalau tidak mungkin ada cerita Carudeya dan Sudamala. Apa sesungguhnya maksudmu Dedes? Kaki Kakanda cedera begini, tapi kebencian Kakanda pada kaum Brahmana tidak ikut cedera. Itu sebabnya Kakanda belum juga mau membenarkan orang itu adalah Brahmana muda. Dan untuk jiwanya, hadiah itu dilipat 10-kan.
Biarlah Yang Suci beri aku air jeruk. Dedes pergi ke pintu dan memberikan perintah. Ia senang mendapatkan perkenanan itu. Demi Trisula, Batara Guru, dan Cakrawatinya, Belangkaka harus takluk padanya dan mempersembahkan semua isi hatinya. Pandita negeri itu tak boleh lebih lama berusaha menindas, memaksa, seakan ia hanya hambanya belaka. Apa arti Belangkaka dibandingkan dengan Empu Parwa ayahnya? Ia telah membaca naskah ayahnya yang sudah selesai. Cerita tentang seorang anak Brahmana yang meninggalkan kastanya untuk jadi satria, mendapatkan kebesaran dunia yang ternyata tidak memuaskan hatinya. Karena dunia makin lama makin jadi beban bagi hati kecilnya. Kemudian kembali jadi Brahmana, betapa seorang diri untuk meratapi kekeliruannya. Apakah yang sudah ditulis oleh Belangkaka tak pernah terdengar beritanya? Ia bantu suaminya minum air jeruk itu dan minta izin untuk menemani Belangkaka. Yang Suci sedang duduk membaca mantra Aksamala di pojokan pendopo. Ia perhatikan gerak jarinya sampai mencapai kepala Aksamala dan Yang Suci. Belangkaka membuka mata dan nampak bersiaga. Yang mulia, kacanya lunak. Dengan perkenankan Sang Aku, katakan pada saya dari mana asal Brahmana muda bernama Burang, Arih-Arih dan Santing itu. Apa guna Yang Mulia hendak mengetahui? Sang Patih pun belum berhasil menjejakkannya. Jadi dia seorang Brahmana muda? Seorang Brahmana takkan berbuat kejahatan Yang Mulia. Semua Brahmana yang diakui oleh Tumapel tercatat dalam rontal, tak ada nama Burang, Arih-Arih atau Santing. Dia atau mereka hanyalah penjahat Yang Mulia, para Meswari, hanya berandal yang mengharapkan jatuhnya pedang pada lehernya. Berikan rontal itu padaku. Ampun, itu di luar kekuasaan Bapa. Jadi saya harus datang pada Sang Patih? Tidak, tak ada wanita diperkenankan menjamah urusan para dewa. Ken Dedes kembali ke bilik agung. Ia mengerti Belangkaka tak suka ia mengetahui sesuatu tentang urusan negeri. Sudah kau dengar, Dedes? Dia ada sesuatu. Dia bisa jatuhkan semua kepala dari lehernya. Ken Dedes menatap suaminya, mencoba menerka apakah Belangkaka dipergunakan suaminya untuk memomokinya, ataukah memang momok untuk setiap orang, termasuk suaminya sendiri. Mataku tidak berkedip, juga tidak waktu tangannya meraih tangannya, memeluknya dan berbisik mesra. Dedes, Dalung telah menyatakan aku sembuh. Terima kasih, para dewa belum lagi dipanjatkan di pura Kakanda. Para dewa adalah abdi, mereka mempunyai kesabaran dalam menunggu. Manusia berumur pendek. Ayahku pun belum Kakanda dapatkan, juga tidak bisa kehilangan kepalanya. Ia mengerti suaminya mulai mengancamnya. Ia menggigil, hatinya meriut kecil. Ia ketakutan, ia tak akan lupakan upacara pemberian nama itu yang ditutup dengan namamu yang baru, Arok, sang pembangun, kau adalah Garuda harapan kaum Brahmana. Arok masih tetap berlutut. Malam semakin sunyi, diselingi gelebar kalong menyerbui tajuk pepohonan buah. Garuda harapan kaum Brahmana. Ia mengulangi pelan. Para dewa tidak tunjukkan padamu untuk jadi Talapuan. Para dewa tiada tunjukkan pada saya untuk jadi Talapuan. Ulangnya lagi. Kau akan kembalikan Cakrawati Batara Guru Sang Mahadewa Siwa. Kembalikanlah Cakrawati Batara Guru Sang Mahadewa Siwa. Kembalikan keseimbangan jagat Pramudita. Kembalikan keseimbangan jagat Pramudita. Hari sudah larut, Arok. Kembalilah kau. Bersemadi, kau sampaikan terima kasih. Jangan tinggalkan rumah. Besok akan kujemput kau dan akan kubawa. Dan dengan itu, ia usap ubun-ubun Arok dan tiada berdestar. Dengan dua belah tangan memegangi bahu bidang pemuda itu dan menariknya berdiri. Kemudian ia sendiri tertatih-tatih pergi.
Sore itu mereka berdua masih juga dalam perjalanan. Guru itu di depan, ia di belakangnya dengan tongkat tamkai tombak, pada pundak memikul bungkusan barang keperluan gurunya dalam kain biru. Hanya kadang ia perhatikan kaki tua gurunya yang berterompah upas itu telah jadi kuning coklat karena debu jalanan. Ia heran mengapa kaki tua itu belum juga lelah, dan baru sekali ini ia saksikan guru itu menempuh perjalanan sejauh itu. Perhatiannya lebih tertarik pada kelilingnya, gunung-gunung yang serasa tiadakan habis-habisnya berlapis-lapis menyentuh langit. Jalanan negeri sudah lama ditinggalkan, juga jalanan desa sekarang memasuki yang kurang terawat. Yang juga menarik perhatiannya, ia simak dan pelajari selintas bekas-bekas manusia dan binatang, menaksir kapan kiranya mereka melalui terakhir kali. Juga ranting-ranting di atasnya, apakah patah karena terinjak atau karena jatuh dari dahan, atau memang karena sudah terlalu lama terkapar di udara terbuka. Juga tampak kaki yang tertinggal. Pada butakan jalanan, ia taksir berat yang meninggalkannya, juga suara angin dan suara tambahan di dalamnya, juga warna-warni di hutan sekelilingnya. Parang pada pinggang tak pernah dirasakannya, alat itu telah menjadi bagian dari tubuhnya sendiri. Parang pilihan, pemberian pemuda-pemuda Pangkur padanya sebagai tanda pengakuan untuk pimpinan tertinggi. Ia tahu betul siapa pemilik terdahulu dari parang langsing itu, dan ia tak mau mengenakannya. Kalau ia teringat pada pemuda-pemuda itu, dengan sendirinya tangannya menggagapi pundi-pundi yang tersembunyi di balik ikat pinggang. Di dalamnya tersimpan sekeping mata uang emas dengan gambar seorang lelaki berhidung sangat mancung, tanpa badan, hanya sampai pada dasar leher. Bila seorang diri kadang ia memandanginya dan menghirani mengapa ia tak dapat membaca tulisan tertera di bawahnya. Dang Hyang Logawi belum juga mengatakan hendak kemana. Ia tahu jalan yang ditempuhnya ini menuju ke Gunung Kawi. Sampai di bawah pohon asam hutan, orang tua itu baru berhenti. Buru-buru Arok menghampiri, mengambil bungkusan pada ujung tongkat tombak dan membukanya di hadapan gurunya. Dan suatu jarak ia perhatikan Logawi makan sekepal ketan dan daging serbu, kemudian minum 3-4 teguk air eno dari kalabasa yang terbuat dari buah labu bungki. Ia tahu apa hendak diperbuat selanjutnya, menyorong sisa makanan dan menyuruhnya menghabiskannya. Dan Arok menghabiskan sisa gurunya. Matahari tenggelam, katanya. Ya Bapak, kita akan sampai tepat pada waktunya. Barangkali lebih cepat Bapak. Lebih baik, mungkin agak terlambat sedikit. Rasa-rasanya semakin pendek dan pelan juga langkahku. Cukup panjang dan cepat Bapak.